Assalamu ala manittaba'al huda. Kali ini saya akan menyajikan debat lintas agama yang syarat dengan hikmah dan ilmu. Debater Muslim ini qadarullah sangat mumpuni dalam pengetahuan lintas agama. Beliau ini pembina Apologet Islam Indonesia yang disingkat dengan APII. Jauh sebelum kita familiar dengan istilah Zooming, debater ulung ini sudah berkiprah dengan konsisten sejak awal WhatsApp muncul dalam dunia digital ini. Hingga sekarang, beliau adalah pembina sebuah kumpulan para apologet Islam, sekaligus pembina para mu'allaf yang bersinergi dengan kumpulan-kumpulan lain yang satu visi dan misi dengan APII. Insyaallah, gurunda kita ini adalah aset dinul Islam dalam mengkonter misi pemurtadan dari kelompok di luar Islam. Seorang Muslim yang layak disebut juga ahli kitab yang handal, ilmunya yang mendalam, langgamnya yang menggelegar, narasinya yang begitu apik, didukung data dan dalil yang tak terbantahkan. Inilah gurunda kita, Zulkifli M. Abbas, yang kita kenal dengan sebutan Zuma. Mari kita simak dengan seksama debat lintas agama ini. Selamat mendengarkan. Assalamu ala manittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimani Zuma. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Dikatakan di sini, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lanjut ayat 3. Oh, enak banget saya berdakwah di sini. Haleluya. Silakan. Silakan. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikutinya. Sekalipun dengan rantai. Orang gila kan? Orang gila kan? Orang gila kan? Siapa orang gila? Itu tadi orang gila itu. Orang gila enggak itu? Orang gila enggak? Benar. Yang gilanya siapa? Orang gila. Yang tadi siapa? Yang kamu bacakan itu orang gila. Iya, dia mendatangi di Gerasa itu ada orang gila. Ada orang gila. Ya memang bukan Yesus di situ. Ya udah, terus tapi saya mengatakan yang menyembah Yesus itu orang gila berdasarkan dalil itu. Oh ya, mantap lah, orang gila aja tahu siapa Tuhannya. Nah itu dia, berarti kamu sepadan dengan orang gila. Oh kamu tidak, oh kamu tidak sepadan. Loh. Tadi barusan orang gila itu yang digerasa itu kerasukan setan. Barusan setan aja tahu berarti siapa orang Yesus. Yang kerasukan gitu setan itu menyembah Yesus. Berarti kamu sudah akui bahwa yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Di saat itu ada orang kerasukan setan. Biasa aja kali. Orang gila masuk. Dan orang coba ini. Ternyata coba ini. Tunggu. Coba ini. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, dengar. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, orang gila dan orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Betul? Berdasarkan Markus itu ada orang gila di situ menyembah Tuhan Yesus dikerasukan. Berarti kamu sepakat bahwasanya
orang gila dan orang kerasukan setan menyembah Yesus, betul? Markus itu ya. Terus. Bagus. Ya udah. Sekarang Anda baca nomor 15-nya di Markus. Oke, coba lihat 5 ini. tadi. Mereka berkata, hai orang yang turunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar yang gila. Siapa yang gila di sini? Nggak bisa jawab dia. Siapa yang gila di sini? Al-Hijr ayat 6. Dia Siapa? pelarian ternyata. Bukan pelarian, ganti-gantian. Sekarang saya suruh coba Anda baca, siapa yang selesaikan gila dulu di sini? Markus 5. Coba Selesaikan dulu Markus Al-Hijr ayat 6. 5. Saya sudah jawab. Selesaikan dulu Markus 5. Oke, kita ulangin apa? Markus 5 Anda baca nomor 15-nya. Setelah dia waras mesti menyembah Yesus enggak? Mana? Coba kita lihat Markus. Yang tadi. Kita lihat nomor 15-nya. sabar. Nomor 15-nya. Kita itu kan setelah laki-laki jantan. Setelah dia waras dia masih nyembah Yesus enggak? Markus 5 ayat 15. Oke, mana kita lihat? Ya. Kita tampilkan. Habis ini tapi Al-Qur'an manggap-manggap. Masuk amin dia. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadi kerasukan legion itu maka takutnya mereka. Artinya tadi gila kan? Nah, sekarang pertanyaan dia saya, waras karena setannya diusir oleh Tuhan Yesus, bukan kerasukan setan. Dengar. Ketika dia sudah waras, Tuhan Yesus mengusir setan, beda. Dengar. Ketika dia sudah waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Jawab. Di sini tidak ada teksnya. Dia menyembah apa tidak? Mana dikatakan? Tadi ketika dia gila dia menyembah enggak? Iya, dia menyembah terus. Setelah dia waras menyembah enggak? Enggak ada teksnya. Ya berarti nggak nyembah lagi. Setelah dia waras berarti nggak nyembah lagi. Tepuk tangan dong. Ya iya dong. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca. Kamu baca sampai nomor 20. Coba. Kamu baca. Kalau ada orang Islam api yang bisa jawab di sini. Kamu baca sampai nomor 20. Murtad asyhadu an la ilaha illallah. Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Siapa gila di sini? Oke, siapa yang menuduh? Orang kafir. Orang kafir. Berarti tuduhan orang kafir kan? Baca ayat 12. Iya, tuduhan orang kafir kan? Iya. Iya, tuduhan orang kafir. Kenapa orang kafir ngomong begitu? Kenapa orang kafir ngomong begitu? Tidak ada urusan yang jelas yang ini mengatakan ayat 12. Nih, lihat ini ayat 12. Nih, berbicara ke Al-Qur'an. Saya tahu. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu dalam hati orang-orang yang berdosa. Iya, apa olok-oloknya? Apa olok-olok kan dikatakan Nabi Muhammad gila. Iya. Siapa dalangnya? Siapa yang katakan? Kafir. Orang kafir. Enggak masalah. Dalangnya siapa? Siapa dalangnya? Enggak masalah. Siapa dalangnya? Tidak masalah. Siapa dalangnya? Si Allah siapa dalangnya? Ya dia sendiri. Kalau mereka ingkar. Kami memasukkan. Ini siapa ini? Setelah dia mengolok Nabi Muhammad, baca nomor 11-nya. Baca nomor 11-nya. Nomor 11-nya baca. Ayo 11. Ini 11. Nih, ayo. Itu dong. Siapa dan mereka? Tidak ada seorang pun rasul pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Siapa mereka? Siapa yang mengolok? Siapa yang mengolok-olok? Orang kafir mengolok-olok. Mereka yang mengolok-olok sehingga Allah memasukkan sehingga Allah olok-olok itu. Sehingga Allah masukkan olok-olok itu, benar? Iya, karena dia kenapa? Kenapa dimasukkan? Karena memang gila Muhammad. Karena mungkin Allah bohong. Enggak mungkin Allah bohong, benar? Karena apa Allah memasukkan olok-olokan itu kepada mereka? Karena apa? Karena mereka Muhammad gila. Rasul. Bukanlah, Allah berbohong membilang Muhammad gila. Tidak ada. Allah berbohong. Allah ini tidak ada. Kami memasukkan rasa ingkar dan olok-olok itu. Bukan. Apa olok-olok itu? Bukan seperti itu. Orang-orang kafir pada saat itu mengolok-olok Rasulullah. Anda akui kan? Iya, terus sehingga Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kok dihapus? Siapa yang hapus ini? Siapa yang menghapuskan? Siapa yang menghapuskan? Jadi teman-teman, ini adalah tuduhan yang sudah lama dan dia sendiri sudah akui bahwa itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh kemudian oleh orang kafir dengan sebutan majnun. Yang menuduh kafir. Lalu Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Artinya ketika Nabi Muhammad difitnah dengan hinaan, Allah mengembalikan hinaan itu kepada mereka, itu maksudnya. Ya, padahal saya mau masuk. Kalau di dalam
Al-Quran surah Al-Hijr, Nabi Muhammad disebut majnun sama orang-orang kafir. Tapi di dalam Markus 3 nomor 21 justru keluarganya yang menganggap Yesus gila. Kalau Nabi Muhammad dianggap gila karena kenapa? Mereka kaget, mereka takjub, mereka heran. Kok bisa Nabi Muhammad sehebat itu? Kok bisa seorang Nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar tentang kitab Torah dan seterusnya, kok bisa sehebat itu? Maka mereka mengatakan, wow gila ini. Itu maksudnya, maka Allah mengembalikan olo-oloan itu kepada mereka. Nah, sedangkan di dalam Markus 3:21 bukan orang kafir yang menganggap Yesus itu gila, tapi keluarganya. Gitu teman-teman. Jadi dia berhasil, si CP berhasil menggiring kita ke bukan tema kita. Kenapa? Karena saya tahu tidak mungkin selevel CP berani membahas tema ini, karena ini adalah kuburan bagi Kristen sedunia. Kita naikkan kembali saudara-saudara. Kita naikkan kembali saudara Oten. Oten aja ya yang minta permintaan ya teman. Lah. Mati sama Yesus. Warisan apa? Hidup kekal dalam kerajaan surga di sana. Gitu Bang Leo. Jadi Bapak itu tetap bekerja walaupun diberikan segala kuasa sana. Itu ada ayatnya Bang. Kayak gitu Bang Leo. Lanjut. Ya, Bang Leo monitor masih Bang Leo. Ada orang beli apa tadi itu? Saya sapa dulu ya teman-teman. Ya. Ini Bang Viro ini, silakan disapa Viro, dulu. Bang Viro, silakan. Bang Viro 02. Selamat siang semuanya. Ya. Bentar ya Bang, kita terima telepon dulu Bang. Ya, Oh iya ya Pak Leo, siap. Sapa dulu ya. Yuk kasih selesai dulu tuh pekerjaan semua. Iya ya. Izin Ustaz, Bang Willy Awe. Monitor Bang Bang Willy Weleng, Bang Awe. Weleng, Bang Willy Awe ini Kristen juga. Oh Kristen. Oh iya siap. Silakan Pak Pak Viro. Jadi Pak Leo di mute dulu, Pak Leo mau izin. cek tara dong sama dilaw kung para parang gulong. Silakan Pak Wiro kalau ada yang ingin ditanggapi dari narasi Pak Suki tadi. Pak Wiro. Ya, Bang Viro silakan dibuka mute-nya. Teman-teman, sambil lalu di full tap-tap layar teman-teman ya. Kebetulan akun saya ini ya sebagai pembuka komal ini saya sudah menggunakan anti rungkat. Tetapi konsekuensinya penonton tidak direkomendasikan ini oleh TikTok gitu teman-teman. Jadi silakan tap-tap layar sebanyak-banyaknya gitu. Tidak, algoritmanya itu tidak naik oleh TikTok, tidak direkomendasikan. Silakan tap-tap layar teman-teman. Saya pakai akun anti rungkat ini. Silakan sambil teman-teman yang ada di bawah ada 134 men-share atau bagi-bagikan ke teman-teman yang lain ya. Lanjut Bang Rizal sebagai moderator silakan. Ya, Bang Viro boleh masuk menanggapi narasi dari Pak Suki. Ya dari tadi ini Pak Suki ini Kristen apa Islam Bang? Kristen, Kristen, tapi Pak Viro. Pak Suki ini tidak meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, Pak Viro. Ya nggak masalah buat dia. Apa-apa juga. Iya, nggak masalah. Kalau nggak masalah kan sebenarnya pada dasarnya diskusi lintas imannya nggak jauh-jauh beda dengan Pak Viro dengan Muslim juga, gitu kan? Ya cuma soalnya begini Bang, soalnya begini aku nggak mau diskusi sama teman Kristen. Oke. Itu aja sih. Bukan begini Bang Viro, bukan nggak masalah, tanggapi aja. Saya juga Kristen kok saya nanggapi. Nggak masalah. Tergantung Itu, pemahaman aja mau diterima iya, atau enggak. apa-apa. Ya, gitu. maksudnya begini aku bilang, nggak apa-apa dia juga nggak menganggap Yesus sebagai Tuhan itu
urusan dia, bukan urusan saya, gitu. Kalau saya mah ya iya. Yesus Nah Tuhan. terus kalau abang kan sama saya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya tadi saya udah jelasin, terserah mereka mau nerima nggak. Nah sekarang coba abang jelasin kenapa mengimani Yesus sebagai Tuhan gitu aja kan supaya enak. Karena ini Ya, diskusi lintas agama kan. iya, dasarnya kan udah jelas. Dasarnya juga jelas kan Yesus itu. Kenapa saya bilang Yesus itulah Tuhan saya? Alasannya udah jelas. Yohanes 1 ayat 1 udah jelas sampai Yohanes 1 ayat 14. Udah jelas sih sebenarnya di situ. Bahkan Iya, tapi bahkan Yohanes dengan bawa data, Pak Vero. ya begini Kitabnya Bang satu, Aris. kan gitu kan, Bahkan Yohanes 13 sangat eksplisit juga disampaikan di situ bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Iya. Apalagi Kitabnya yang harus sama, Pak Vero. apalagi Kitabnya yang sama, harus sama-sama Alkitab kan gitu kan. Iya, benar. Iya, Pak Vero menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, sementara Pak Suki dia hanya utusan bukan pencipta katanya. Oke, cara pandangnya Mbak Suki seperti itu ya mau ngapain? Aku mau buat apa lagi sama dia? Udah begitu cara pandang dia tentang Justru gimana? lebih fatal loh sebenarnya Pak Biro. Kalau lah dengan Muslim itu udah beda kitab ya. Jadi mancing saja di sini. Iya. Sama Del Gurunda. Anti rungkat tapi rungkat terus. Sudah 2 ini dirungkatin sama dia nih. Coba saya bantu akun yang ini. Silakan naik lagi CP, saya diam. Silakan. Tafadhol Gurunda. Iya, Masya Allah. Ini materinya Kristus asli palsu. Oh ya, ini akun. Ini lama ya, kita rubah. Kita rubah temanya dulu. Tadi dia bicara ke Oten. Oten itu apa? Kata dia gitu kan. Oten itu orang Kristen. Kita singkat supaya nggak boros. Dibilangnya orgil. Larinya ke Islam kalau orgil. Betul-betul. Akhirnya dia kasih data Al-Hijr. Al-Hijr. Nah, dia katakan Nabi Muhammad. Ternyata dia akui Nabi Muhammad itu dituduh gila sama orang kafir. Lantas kemudian dia memfitnah Allah, seakan-akan Allah yang memasukkan olok-olokan ke dalam diri kafir itu karena itulah kemudian mereka mengolok-olok Nabi. Padahal lebih dulu mereka mengolok-olok Nabi, baru kemudian Allah mengembalikan olok-olokan itu kepada mereka. Tapi dipelintir sama si CP, namanya penyesat. Saya belum masuk ke Markus 3 tadi itu. Kalau keluarganya Yesus yang menganggap Yesus itu majnun berdasarkan dalil itu. Si CP mutarkan fakta. Seakan-akan yang membuat orang-orang kafir itu mengolok-olok Nabi adalah Allah. Begitu. Oke, silakan Saudara Oten naik ke sini. Kita diskusi lagi. Nggak usah takut, santai aja. Insya Allah kita akan diskusi dengan baik. Kalaupun ada yang keras itu kan cuma data aja, itu data. Nggak usah tantrum, nggak usah ini lebay. Tapi jangan ini dong, jangan ungkapin dong. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, salah pencet Bang. Salah pencet. Saya nyimak Oh dulu aja ya. siap. Baik saudara, baik. Makasih ya, sehat selalu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Widiantara dari sekte mana Bang? Halo. Halo. Dias Devas dari sekte mana? Halo. Dia membisu bedeng. Dia minta naik. Tapi dia yang bisu bedek.
Rumah Sakit Dadi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap saudaraku. Ya, gimana Bang? Ustadku. Iya. Oten-oten ini semua kepalanya masuk air itu guru. Kemasukan ketuban kuda. Masuk air. Itu dia nggak bisa paham-paham oten-oten. Bukan nggak bisa paham Bang, mereka sebenarnya nggak mau paham. Bisa tapi nggak mau. Mereka lebih utamakan ini, lebih mengutamakan doktrin dogma. Wih, PSS Saputra marah kah? Lanjut dulu Bu. Baik Bang, baik, makasih. Kita turunkan ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. PS Saputra. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, dari gimana, Bang? Samarinda. Ini Bang, saya mau rekomendasikan aja Bang buat Bang Juma untuk pakai masker itu ada penyangganya Bang. Ada EDM tadi fotonya. Oh siap. Itu aja, Masya Bang. Allah. Siap, Semoga makasih. sukses selalu, sehat selalu. Amin. Salam dari Samarinda. Asli Iya. dari Ende Flores Bang. Masya Allah, keren. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Salam tauhid, salam satu Salam Tuhan. dua Kristus untuk Oten. Salam dua Kristus untuk Oten. Iya, Masya Allah. Salam semuanya, Bang Cangkito Siap. dan semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau katanya nih Gurunda. Iya. Siapa itu Pinukalam Gurunda yang dari orang tua itu yang katanya dari Sulawesi? Dia Muslim kah atau Oten? Nggak tahu kalau itu dia. Iya, saya lihat dia ini kalau Muslim kayaknya dia menjatuhkan Muslim. Tapi kalau Oten wajar lah. Itu saja saya mau tanya itu siapa itu Pinukalam? Oh kita nggak tahu kah Gurunda? Saya nggak kenal secara pribadi. Oh. Iya. Iya itu saja Gurunda ya. Tapi jadi itu tanggal 1 di Antang Gurunda. Iya. Insya Allah. Oke, iya. Oke. Selamat ke Gurunda pale ye. Tabe kak pale. Iya, makasih Assalamualaikum. saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ridho, kumaha damang. Halo. Halo. Saudara-saudara Oten yang ada di bawah silakan minta permintaan. Jangan juga naik cuman diam membisu. Iya, teman-teman yang ini dulu ya, yang non-muslim dulu ya, yang minta permintaan ya. Yang muslim, ya selamat siang saudara. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Juma, luar biasa Bang Juma, ya Allah. Sehat terus ya Bang Juma ya. Alhamdulillah Bang, insya Allah sehat. Iya Bang, iya Bang, iya Bang. Alhamdulillah Iya. Bang. Di tempat saya banyak yang mualaf Bang, nonton video-video live Abang loh Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Dito, sehat terus. Iya. Amin. Hanya doa aja ya Bang ya, yang bisa saya kirim ke Abang ya Bang ya. Siap, panjang terima umur. kasih doanya. Iya Ya, Bang. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya Bang. Iya, saudara Ahmad, Masya Allah. Silakan teman-teman yang non-muslim minta permintaan.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, semangat Siap. terus ya Bang Zuma. Sehat alhamdulillah Bang Bagas. Semangat terus Bang Zuma, sebarin Islam Bang Zuma. Insya Allah Bang, Insya Allah. Terima kasih atas dukungannya Bang ya. Iya Bang. Semoga Bang Zuma sehat selalu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Abang juga dan keluarga sehat terus. Ya Bang. Oke. Bang, aku izin turun dulu ya Bang. Siap, hati-hati di jalan. Iya Bang, terima kasih Bang udah nyemangati orang Islam Bang. Sebarin Islam. Amin. Siap. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini dari Malaysia Bang, dari Malaysia. Oh, Malaysia. Yang nggak putus-putus menonton Abang Zuma ini. Alhamdulillah, di Johor Bang, di Johor. Di Kuala Lumpur Bang. Kuala Lumpur. Ya. Satu Ya, kampung Masya sama Allah. Bang Dio. Oh. Iya. Ya Bang. Syukur alhamdulillah. Semoga Siap. sukses. Ya Bang ya. Amin. Alhamdulillah. Oke Bang. Amin. Tenang dulu aku Bang supaya aku jatuh. Siap. Makasih Bang Tao. Sehat selalu. Baik. Halo Saudara Pausi. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oh, ini Bang, sinden dulu Bang, kangen Bang sindennya Bang. Sinden. Iya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Nah, gitu aja Bang. Nanti rungkat lagi kita. Iya Bang. Aduh ya Allah. Bang jangan aneh-aneh lah Bang requestnya Bang. Begini. Izin Bang saya mau coba tes dulu. Ya, pemakan babi ya yang ada di bawah silakan naik sini. Oke, babi. Oh gitu. Babi aman. Kita cara tesnya ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakki juga dong. Yang penting sudah sapa-sapa sama kita. Sehat Jiki? Ayo, sehat alhamdulillah. Kang Dikto. Di mana Ki? Iya. Di Papua. Salam. Oh, di Papua Ki. Iya. Nanti kalau balik ke Sulawesi ke gitu ke rumah Hobbit. Karena ternyata tempatnya itu dekat sekolah SMP ku dulu. Oh gitu. Jadi orang-orang di situ itu anak muda di situ itu teman-teman sekolah saya semua. Saya bilang tolong titip juga tempat itu, saya bilang. Yang sampai ada gimana kan. Orang-orang situ orang Sawagi, Bolangi, Burung-burung. Siap. Iya, sehat Jiki Dik? Iya, sehat alhamdulillah. Iya, Pale, lanjutin Pale. Siap. Juga naik. Iya. Kang Dito, terima kasih Kang Dito. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes kedua Abang Da. Tes kedua CP kalau mau naik lagi nggak apa-apa, coba rungkatin lagi kalau bisa. Silakan panggilan kepada saudara CP Bani Anjing, silakan. Sudah aman. Tadi kena kata gila ya. Gila saya ulang-ulangin lagi, gila berapa kali aman ya. Gurunda aman. Jadi saya standby Gurunda. Ini komal terakhir untuk hari ini. Bang, kau tobat kau bang, jangan kau usil terus orang Kristen. Bang, Ini tobat, bang. dari sekte mana abang ini? Katolik atau Protestan?
Saya nggak ada agama saya. Enggak ada agama, oh pantasan kayak gini udah. Enggak ada agama, enggak ada agama atau malu mengaku agamanya. Saya mau tanya Bang, kenapa di Al-Quran itu bahas agama Kristen? Karena kamu tidak pantas di sini. Bangsat kau, oh penjilat kloset Arab ini. Aman, kau mau tombak-tombak pun aman komal kita sekarang. Oten tapi malu ngaku Oten. Ini kasihan nih. Ini siapa lagi nih? Halo. Hai. Bang, tadi mau ngajar Oten tadi penghujat tadi Bang. Sorry, maaf Bang. Oh iya, Masya Allah. Penghujat, namanya penghujat itu, babi itu. Iya, dia malu mengaku Kristen. Iya, maaf Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu dia ngaku Kristen. Assalamualaikum, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ruslan. Saya mau verifikasi itu hari sih kita ketemu di SMP dengan anaknya. Benar kita Gurunda? Waktu terima rapor. Iya. Saya itu hari tuh dia tanya tuh. Itu kan saya ojol. Dia tanya perempuan saya bilang itu luar biasa itu Bapak. Masa tetangga saya masa kita tetangga dia tidak kenal. Saya bilang, luar biasa itu, dia terkenal itu. Akhirnya dia minta kita punya, makanya dia minta YouTube. Saya kasih YouTube-nya. Dia tinggal di dekat pintu gerbang. Pintu gerbangnya perumahan. Siapa? Saya lupa namanya. Tapi dia minta YouTube kita, baru sebenarnya nonton beliau, dia terkenal sampai di Amerika. Saya tidak tahu tetangga aku begitu. Iya, memang jarang. Terima rapor pada waktu itu saya turun. Saya turun di situ. Saya jabat tangan kan itu hari saya jabat tangan dengan kita. Oh siap, betul, ingat. Betul. Ingat itu? Ingat. Waktu kita ambil rapornya Nata, coba Anda lagu saya itu penumpang saya kaget. Siapa itu? Saya bilang, Anda tidak kenal itu, beliau itu luar biasa, terkenal sampai di Amerika. Akhirnya dia minta YouTube kita. Alhamdulillah, itu Masya aja, Allah. saya verifikasi Gurunda. Baik, saudara, thank Saya verifikasi you. benar. Iya, sukses, sehat selalu ya, bahagia. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang fenomena banyak terjadi ya teman-teman. Saya pergi ke dinas-dinas nih kayak kemarin, saya ke dinas tenaga kerja. Sampai di sana. Assalamualaikum Adinda Duma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Sampai di sana. Duma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kena dari Aceh, Adinda. Iya bang, iya Kanda Najazan dari Aceh, barakallah. Udah lama Sehat bang. Ustaz Juma nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Izin dulu nah Ustaz ah. Iya, makasih sahabat Nazajan, barakallah fik, sehat selalu. Lanjut. Semangat Makasih. selalu ya Ustaz Juma. Siap, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman ya, yang muslim ditahan dulu biar kita lanjut diskusinya. Saudara-saudara Kristen kita biar naik ke atas. Yang akademis ya, kalau yang menghujat maaf ini aduh biar saya nanti yang hajar. Gurunda juga boleh lah lagi coba yang gila-gila tadi biar kena nggak?
Aman gitu. Tes ke beberapa kali sudah aman, jadi silakan teman-teman Kristen yang naik ya. Yang Muslim boleh ditahan dulu ya. Iya. Assalamualaikum Fadal, warahmatullahi Gurunda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda. Habis saya lihat semua Muslim naik jadi. Salam dari Papua juga ya, anak Bone nih Gurunda. Wih, pada dari kita tuh, Plek. Iya, Gurunda. Masya Allah. Terima kasih banyak bisa ngobrol ini Gurunda. Iya. Salam kenal saja Gunda, saya selalu bersama keluarga. Insyaallah kalau kapan-kapan ke Makassar, insyaallah saya nanti telepon Ustaz Felix baru bisa ngopi-ngopi Gunda. Iya, Masya Allah. Dan itu terima kasih banyak. Ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang Muslim ditahan dulu ya. Silakan yang Kristen. Silakan yang Kristen. Izin turun nggak, tempat turun nggak? Iya. Makasih. Mana lagi nih hotelnya? Tadi kayak sangar-sangar. Takut nih. Takut makan mie. Ini sudah 1,6, tidak mungkin tidak ada hotel di bawah. Gak mungkin. Mustahil. Iya, mohon maaf kalau kita memang lagi pakai yang anti rungkat ini agak lama naiknya Gurunda. Oh gitu. Iya, jadi ada batasan ini viewer. Tapi kalau teman-teman semua yang ngumpul di sini karena akunnya Gurunda Abangda sudah banyak follower, ini coba ke sini semua teman-teman ya, dibantu tap-tap sama love orange-nya, sehingga di repost ulang juga, outline itu akan kelihatan kita FYP ya, karena dua kali rungkat di face yang sama Gurunda ya. Bang Zuma pakai satu device ya, yang tadi rungkat juga device yang sama. Pakai HP yang Enggak, sama? beda. Oh, beda HP yang sama, tapi akunnya beda, iya. Oh iya, berarti satu device. Ya, memang kalau kelap-kelip itu tombak ada. Oke, lanjut. Ada Bang Edward. Selamat siang. Iya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu dengan idola-idola saya Ploget ini, luar biasa hari ini. Ini tapi akunnya kok ganti terus ya, luar biasa. Iya, tadi ditombak. Pada saya itu lagi asik-asik loh sambil masak, bantu maitua dari Gorontalo nih Bang. Dari Gorontalo. Iya. Bang Zuma, Kang Dito, idola-idola saya semua ini. Dengan Mbak Mila juga, Bunda Mila, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ingin mensupport saja Bang Zuma, Kang Dito, sama teman-teman Apologet. Ya, insya Allah berkah. Dan ya, makasih, apapun yang disampaikan, insya Allah bakal menjadi amal jariah. Amin. Ya. Allah. Amin. Hanya begitu dulu. Salam dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jawa Timur, Kabupaten Jember. Ya, salam kenal Bang, Masya Allah. Semoga Gurunda Zuma diberikan kesehatan, wa tawil umurana, wa akthir amwalana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus berjuang Gurunda, ana ngefan antum. Ya, semoga Gus, diberikan sehat selalu, barokah umur, lancar rezekinya, terus berjuang, imsi fi thoriqillah. Amin. Gurunda Zuma, iya, antum iya, Bang. tidak nyetak buku dah? Belum. Kukira belum, sudah Gus. nyetak. Kalau nyetak saya mau beli. Kalau Gus Wafi itu sudah ada bukunya, Gus Wafi ada.
Oh nggih, beliau apa namanya bulan akhir ini katanya. Insya Allah. Kalau buku beliau itu daging semua isinya tuh. Izin turun. Siap Gus, makasih Gus. Izin turun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh minta dibantu ya yang muslim tahan dulu. Yang muslim tahan dulu. Kita pengen lanjut diskusi, ada perdiskusian. Bang Ijay 009, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahas betina yang malam tadi Bang. Apa tuh? Mau bahas yang betina yang ngemis-ngemis Bang. Betina yang ngemis-ngemis. Yang malam kemarin. Yang minta paus. Abang, izin maaf saya potong abang ya. Kita lagi mau diskusi sama Oten Bang. Abang dibawa dulu ya Bang ya. Izin ya. Siap Bang, siap. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Raju Langit. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abang Juma? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Kang Dito gimana, sehat Kang Dito? Alhamdulillah, tapi lagi pengen diskusi Bang, pengen hancurin yang Bani Anjiang Bang. Iya. Bang Juma, ini Bang Juma, biar nih Oten ini biar terbuka, membukakan cakrawala pikirannya. Ini dikupas di Koreo saja Bang Juma, dia tahu tempat di mana penguasa, di mana pemilik penguasa. Gitu, Koreos dibahas itu Bang Juma. Ya, terima kasih Bang Juma ya. Iya, Bang Dito, makasih. kami undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang muslim janganlah request, nanti dinaikin semua. Ya, yang Kristen mungkin bisa. Ini ada Ben ini, si Ben Kristen, Rian Kristen, Jarjuir Kristen. Naik semua Kristen kalian sini. Ya, selamat siang semuanya Kristen yang bertiga orang barengan. Silakan lanjut Gurunda. Iya, Saudara Ben, ini dari sekte mana Bang? Sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Kalau Jarjur Katolik? Saya Protestan Bang. Protestan, sama ya. Rian Katolik? Protestan. Tiga-tiganya Protestan. Wah, keren. Saudara, tema kita ini terkait dengan nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Mesias palsu. Bisa diterima? Gimana? Waspada terhadap Mesias palsu. Kalau di Islam, kalau kami di Islam itu kan kami sudah final terkait dengan Al-Masih. Al-Masih itu adalah anak dari seorang wanita suci bernama Maryam, diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Artinya di dalam kajian Islam itu tidak ada Mesias palsu, tidak ada Al-Masih palsu, hanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Masih yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Seperti itu saudara. Sedangkan dalam pemahaman Kristen ada Mesias atau ada Kristus yang dibunuh, disalibkan kemudian di atas tiang salib. Nah, Yesus mewanti-wanti adanya Mesias palsu yang datang setelah dia pergi. Nah, saya membaca di dalam literasi Bible itu sendiri bahwasanya Kristen ini diduga Mesias palsu itu. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Sedangkan Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Betul. Atau itu dia. Berarti kalau Kristen adalah orang yang diurapi, berarti Kristen ini adalah Mesias.
Nah sekarang apakah Kristen ini Mesias asli atau palsu kan gitu bang? Silakan. Bang Suma Iya. saya ngomong pertama ya. Boleh. Ya Bang Suma, Gurunda ya. Dari logatnya Silakan, Bang Bang. Suma kelihatannya Bang Suma orang Sulawesi ya. Jadi Iya, begini iya. Bang Suma, segala hormat, saya tidak ingin berdebat, cuman saya menghormati pandangannya Bang Suma bahwa Muslim dengan ajarannya itu sudah final begitu. Nah, saran saya kalau sudah final ya nggak usah lagi bahas Alkitabnya kita gitu Bang Suma. Biar tidak terjadi segresi atau semacam saling benci di antara kita sesama anak bangsa gitu loh Bang Suma. Itu aja Bang Suma. Tapi kalau Bang Suma mau lanjut berdebat sama dua orang teman saya, silakan. Saya mengundurkan diri aja gitu Bang Suma. Yang jelas prinsip saya di dalam ajaran Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan saya belajar dari adik kandungnya bapak saya itu, dia ustadz, bahkan dia mengajarkan begini, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya ya kita harus hidup berdampingan gitu, tidak harus saling menyerang. Kalaupun memang ada akidah kita yang berbeda, ya sudah kita saling mempengaruhi di antara internal kita saja untuk menguatkan akidah. Sesama Muslim menguatkan akidahnya, sesama Kristen menguatkan akidahnya. Tidak perlu harus ada cross check, tidak perlu harus saling menyerang akidah yang satu dengan akidah yang lain. Karena mau dipaksa gimana pun Bang Suma, baik di zaman Yesus maupun zamannya Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada perdebatan Bang Suma, dan sampai kapanpun tidak akan ada penyatuan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf Gurunda, saya tidak bermaksud menggurui, saya menghargai usaha dan upaya dari teman-teman Bang Suma dan teman-teman yang lainnya. Silakan, saya mengundurkan diri. Monggo Bang Suma dengan dua orang teman saya mau berdebat, silakan. Itu aja Bang Suma, saya pamit. Oke, makasih Saudara Jarjur. Ya, jadi gini, silakan kalau misalnya Anda mau dibawa mendengarkan. Saya nanggapi. Islamlah yang kemudian mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Di agama Anda itu enggak ada. Di agama Anda itu jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tidak ada lakum dinukum waliyadin di dalam agama Kristen. Maka seibarat Islam itu adalah sebuah rumah, ya. Kemudian ada orang datang pingin masuk ke dalam rumah, bahkan sudah masuk ke dalam rumah, mengobok-ngobok isi rumah atau mengambil isi rumah, lalu diduplikat kemudian di luar sana, dan menginginkan orang-orang di dalam rumah kami itu keluar menjadi pengikut mereka. Apakah kami tinggal diam? Tidak. Kami harus mempertahankan kemudian isi rumah kami agar tidak diambil oleh maling atau pencuri yang pura-pura datang dengan slogan kasih, tapi tujuannya adalah untuk memurtadkan umat Islam. Kalau agama Islam, kalau agama Kristen ini sama seperti agama Hindu, Buddha, Yahudi, tidak mengajarkan orang lain untuk menjadi Yahudi, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, Buddha. Islam tidak akan pernah akan melakukan hal yang sama seperti ini sekarang. Tapi karena Kristen itu adalah agama syiar, agama yang mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dengan cara apapun, mau cara benar atau tidak cara benar, ya maka kami harus bertahan. Jangan suruh kami berhenti sementara gerakan kristenisasi dilancarkan. Jangan. Lembaga Bible Indonesia sengaja menggunakan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, imam, kemudian mimbar, jemaat, dan seterusnya, roh, malaikat, iblis, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan itu untuk supaya umat Islam itu merasa bahwa Kristen dan Islam itu sama. Sehingga lebih mudah ketika ada yang menjadi target pemurtadan, lebih mudah dimurtadkan. Karena sudah memahami bahwa ternyata di Kristen juga itu ada Alkitab, ada Allah, ada Nabi, ada Rasul, ada Roh Kudus, dan seterusnya. Padahal itu adalah trik yang dilakukan oleh Kristen secara terstruktur untuk memurtadkan umat Islam agar menjadi pengikut Kristus. Maka apakah kami tinggal diam? Enggak. Kami harus melakukan perlawanan karena perintah Quran. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka saudara-saudaranya iblis. Ya maka wajib. Anda nggak bisa menghalau kami dengan nasihat-nasihat seperti itu. Adalah lebih baik jika ucapan-ucapan bijak seperti itu Anda kembalikan kepada lembaga Bible.
Anda kembalikan kepada sekolah tinggi teologi, Anda kembalikan kepada para penghujat-penghujat Islam seperti Edis, CP, Kiamat, dan seterusnya. Karena kalau Islam itu sifatnya bertahan, ada musuh kita melawan, tak ada musuh kami rangkul. Itu Islam tuh, makanya disebut rahmatan lil alamin. Islam tidak akan pernah mengangkat senjata kalau tidak ada yang mengancam. Dan Islam tidak akan pernah tinggal diam kalau ada yang mengancam. Termasuk yang kami lakukan ini adalah jihad fisabilillah. Anda tahu kalau di Kristen itu tampil seperti ustadz, ngaku-ngaku murtadin, ngaku-ngaku anak pesantren, anak kiai. Ya itu apa? Itu trik. Mereka pergi ke lorong-lorong menggunakan atribut Islam, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai tasbih dan seterusnya. Itu trik. Untuk apa? Untuk memurtadkan. Ya diusil dari lorong ke lorong menyebarkan tabloid, isinya isi Bible dan seterusnya. Termasuk saya korban. Dan apesnya, saking hebatnya tuh misi ini, misi kristenisasi. Saya korban kristenisasi, saya yang dilaporkan. Pada saat saya mengadakan kegiatan Islam di tempat internal yang tertutup, tidak semua orang boleh masuk, datang misionaris kemudian, ya, datang misionaris bernama Lina Tidak Jaya membagikan kaos-kaos yang isinya ajakan menjadi Kristen. Marilah setiap yang letih lesu. Mari kemana? Ke Kristen. Saya tidak terima pola itu karena itu melanggar SK2 Menteri. Akhirnya baju itu kami bakar. Dilaporkan ke polisi. Padahal ibarat kata ada orang yang masuk ke rumah saya bawa bom untuk meledakkan rumah saya. Bomnya saya jinakkan. Pembawa bom ini nggak terima. Karena bomnya saya jinakkan, dia lapor ke polisi. Ya, Bang Suma tidak benar, itu adalah pencemaran karena dia menjinakkan bom yang harusnya meledakkan dirinya dan keluarganya. Kan lucu. Yang lucu lagi yang kuasa hukumnya tuh, katanya sarjana bahkan master hukum, tapi ongol-ongol. Lebih paham kucing tentang hukum daripada dia tuh si dosmen. Saya kira begitu ya, saudara Jarsjur. Ya, terima kasih Anda sudah begitu bijak, tapi Anda salah kamar. Anda harusnya masuk ke Lembaga Bible Indonesia atau ke sekolah tinggi teologi untuk menghentikan pengajaran atau pelajaran Islamologi di sana yang mereka putar balikkan Islam. Kemudian termasuk Lembaga Bible Indonesia yang menghina nama Tuhan kami dengan menggunakannya untuk mengganti dewa di sana. Ya, saya kira begitu. Silakan. Yang lain, saudara Bang Ben. Tema yang saya sajikan tadi terkait dengan Oten adalah Kristus. Kalau ada sanggahan silakan. Ya. Cik. Iya Bang, silakan Bang. Oh. Tema saya Bang, Oten adalah Kristus. Disanggah atau setuju? Menanggapi tadi itu masalahnya. Kalau memang iman dia kuat, kenapa harus pindah? Gitu loh, Dinda. Bagaimana dengan Adam alaihissalam, Bang? Kurang apa lagi dia? Dia di surga, dia di Gan Eden, ketemu langsung dengan Tuhan, segala kenikmatan diberikan. Tapi cuma satu doang, jangan mendekati pohon itu, tapi kok jatuh? Karena ada wanitanya. Nah, di bumi ini nggak ada wanita rupanya. Orang-orang Kristen datang dengan membawa wanita. Ada, maksudnya. Nah, itu dia. Kalau memang dia imannya sudah kuat dengan keyakinannya, ya udah, jangan takut gitu loh. Ya, Kenapa bukan takut? begitu. Saudara, bukan itu sebenarnya. Bukan hanya sebatas itu saja, saudara. Kristen, kalau dibiarkan melakukan aksi-aksi seperti itu, mereka akan semakin berani nanti. Dan kalau itu Ini terjadi, Bang Juma, dengar. Sama dengan ikan. Ikan yang mati akan terbawa arus, tapi kalau ikan yang hidup pasti melawan arus. bukan itu masalahnya. Sekarang pemerintah kita itu melarang mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Dan kalau Kristen melanggar ini semua, maka lambat laun akan terjadi perpecahan. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, itu dia makanya kami muncul di sini untuk menghentikan itu. Berhenti mengajar. Dan bukan mencari yang udah ada agamanya. Mereka yang belum punya agama. Tidak mungkin, di Indonesia tak ada lagi ateis, Bang. Ada. Ini kemarin saya sendiri yang tinjau lokasi, Bang. Saya sendiri yang tinjau lokasi di daerah sini, dekat dari rumah saya ini. Tidak ada penduduk, hutan belantara. Mereka dirikan gereja besar di dalam situ. Untuk apa itu?
Untuk apa Kristen membuat gereja besar di dalam hutan belantara? Untuk apa kira-kira itu, Bang? Mungkin di situ sudah banyak Kristen. Gitu. Sudah banyak Kristen. Iya. Sudah banyak Kristen karena lebih dulu ada gereja besar. Iya. Baru muncul. Makanya mereka mendirikan gereja karena di tempat itu Enggak, sudah. gereja dulu yang didirikan. Gereja dulu dikelilingi kebun singkong kiri kanan, singkong berkilo hektar. Jadi jemaatnya belum ada. Belum ada. Gereja didirikan. Tidak mungkin dari mana biayanya gitu loh. Nah itu dia makanya dari mana biayanya? Ya dari mereka yang menginginkan kemudian menanamkan satu pondasi di sana untuk di situ didatangkan orang-orang yang dimurtadkan masuk ke dalam gereja itu. Nanti dikasih tanah, dikasih jadi petani, dikasih jaga peternak di sana. Lama-lama dijadikan sebagai jemaat gereja. Bang Juma, yang saya tahu gereja itu didirikan apabila jemaatnya lebih dari 20 kakak gitu loh. Kalau misalnya belum ada jemaatnya, gimana berdirinya gereja? Siapa yang gereja gitu? Siapa yang ibadah di situ? Itu fakta, itu real. Di situ hanya ada 3-2 orang. Minimal mendirikan gereja besar. Membangun rumah ibadah 20 kakak. Itu minimal. fakta. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Iya, betul. Banyak. Minimal 20 kakak baru bisa bangun gereja gitu. Kalau abang Iya, bilang makanya tidak dikasih izin. Makanya bilang kalau dia di hutan bangun gereja, siapa yang bangunnya? Dari mana dananya gitu loh? Ya orang-orang yang menginginkan pemurtadan itulah. Abang pikir mereka itu cuma satu orang oknum, itu kelompok. Misionaris itu adalah kelompok organisasi yang sudah terstruktur, terencana. Mereka punya program jangka panjang. Hari ini kita simpan gereja satu di sini, dianggap kandang. Nanti setelah kandang ini ada, baru kita tangkap domba-domba sesat satu persatu masuk ke dalam. Itu sistemnya. Kalau di Islam kan tidak. Di Islam harus ada umatnya dulu, baru ada masjid. Kalau yang di dalam gerakan misionaris, kandang dulu, terkait domba-domba sesatnya itu belakangan. Itu fakta. Sama dengan sini Bang Juma. Di sini harus ada dulu jemaatnya minimal 20 kakak baru bisa gereja didirikan gitu loh. Itu di mana? Kami di Riau, tinggal kami di Riau. Nah, itu di Riau berarti mayoritas Islam. Memang itu dipersyaratkan. Masalahnya di sini itu sudah ada gereja di sana. Penduduknya itu cuma minim sekali. Sudah ada gereja. Saya sendiri yang langsung lihat kemarin. Itu makanya saya bilang dananya dari mana dia bangun gereja cuma tidak ada dari mana dananya gitu loh. Loh, kalau misalnya ada gereja yang sudah besar ingin buka cabang, cari lokasi pedesaan yang mayoritas Islam, ditinjau bla bla. Oh, ini banyak Islam. Lihat mereka, apakah mereka taat ibadah? Tidak, dirikan di sana, beli tanah di situ besar-besar, luas-luas, bikin nanti perkampungan di sana. Itu yang terjadi kok. Bisa pun kalau misalnya ada orang banyak modal, bisa dia bikin gereja pakai modal pribadi, kan nanti kembali uangnya berpuluhan, Bang. Kalau jemaatnya 100 orang, penghasilannya rata-rata 10 juta per bulan, kali 10%, kali 100 orang, wow keren itu Bang, penghasilannya besar. Mencari jemaat itu tidak segampang balikkan tangan Bang Juma. Memang betul. Gak mungkin dapat dari 100 jemaat kan dalam setahun, tidak mungkin. Iya, karena tidak gampang, makanya menghalalkan segala cara. Maksudnya segala cara gimana? Menghalalkan hamilisasi, indomisasi, pengobatan gratis, sekolah gratis, beasiswa gratis, semuanya untuk mengenakkan orang supaya orang itu bisa dimurtadkan dengan berbagai macam cara. Ya itu, Kembali ke Bang. topik, Bang. Kembali ke topik, Bang. Kembali lagi dia kan dananya tadi dari mana kan gitu, balik ke situ lagi karena Iya, itu nanti saudara cari. Nanti Anda cari gereja kosong, tanya kemana ini, dari mana ini dananya, karena dana gereja itu besar Bang, dari asing, dari luar negeri juga besar. soalnya gini Bang Juma, selama saya Kristen, saya di mana-mana, mau di Medan, mau di Jakarta, mau di pelosok pun gereja itu pasti ada jemaatnya. Tidak ada gereja jemaat yang kosong. Pasti ada. Ini di belakang rumah saya ini hanya berapa kilometer. Dia dirikan tempat itu sudah hampir 10 tahun. Dulu dikelilingi sawah, sekarang sudah rame di sana, Bang.
Itu bukti bahwa dia bikin dulu kandang, lama-lama ada di situ tinggal orang-orang yang datang misalnya dari Flores misalnya atau dari Medan tinggal di situ. Nah, nanti anak beranak cucu, anaknya itu dekati orang-orang kampung. Habis itu terjadi perkawinan, hamilisasi. Setelah hamil murtad, setelah murtad punya anak pasti Kristen. Ini punya sepupu-sepupu orang penduduk asli, sepupu-sepupunya ada yang Kristen. Nikah akhirnya penuh dengan orang Kristen di sana yang tadinya adalah Islam. Iya, Bang. Itu caranya. Caranya itu begitu. Berarti gini, ada yang salah dalam ajarannya, makanya mereka pindah. Imannya Oh, tidak bukan kuat. begitu. Berarti kalau begitu Adam salah, makanya dia pindah ke setan, ikuti setan karena ajarannya Adam salah gitu maksudnya. Bukan, Adam itu. Oke, saya tanya sama Bang Aldo. Adam itu nabi atau manusia? Adam nabi, dia adalah nabi Adam, manusia pertama. Kalau Kenapa kami salah? Adam itu bukan nabi tapi Ya, manusia. itu deritamu, itu derita abang. Ya itu. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bilangan 12 nomor 6, apabila di antaramu ada nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Tuhan menyatakan diri tidak kepada Adam, menyatakan diri nabi dong. Ya terlepas nabi atau bukan nabi apa hubungannya dengan kita? Nabi itu kalau ya sudah kalau Anda mengatakan bukan nabi ya sudah, terus apa masalahnya? Sekarang Adam menerima firman, ya, menerima ketetapan, ya. Anda mengatakan kalau dia berpindah kepada pengaruh setan, berarti ada ajaran yang salah. Adam berpindah enggak ke pengaruh setan? Berpindah, berarti ajaran Adam salah. Tidak, masalahnya tidak. Terus kenapa dia ikuti setan? Adam itu manusia pertama, bukan. Maksud saya gini loh Bang, kenapa dia mengikuti setan? Kenapa dia ikuti setan? Tadi katanya berpindah karena ajaran yang salah sehingga dia ikut. Nah sekarang kalau umat Islam mengikuti Kristen, saya katakan mereka ikut setan. Salah enggak? Tidaklah. Loh kok tidak salah? Kok Ajaran tidak Kristen salah? benar. Apanya yang benar ajaran Kristen itu? Satu aja. Apa? Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Tuhan di situ bagi orang Yahudi ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, apakah itu Yotahipapeh? Yang jelas di Alkitab tidak ada. Yang jelas apa? Yang jelas apa, Bang? Yang jelas sesat dulu gitu. Yang jelas dia Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah murid-muridnya menganggap dia adalah Yotahipapeh? Yotahipapeh itu apa, Bang Juma? Hasem, Elohim. Allah, iya. Iya. Apakah menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi? Kalau pencipta itu Allah. Kalau Yesus itu manusia. Iya, ketika dia mengatakan dirinya Tuhan dan Guru, apakah berarti dia itu adalah Allah? Betul, dia Allah yang roh dia itu roh Allah. Betul itu buat Kristen. Apakah betul bagi orang Yahudi? Roh Allah dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Apanya yang satu, Bang? Apanya yang Allah satu? dan Yesus itu satu. Setelah Yesus. Apanya yang satu, Bang? Rohnya Yesus itu adalah roh manusia, bukan roh Tuhan. Allah itu menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya. Yesus itu manusia. Ya, bukan Yesus. Berarti Anda pintar. Bukan. Tapi dia Allah gitu. Allah yang Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus Allah sedangkan dia manusia? Oke. Yesus Allah itu turun ke dalam rahim Maria, menjadilah Tuhan dia pencipta langit dan bumi turun ke dalam rahim manusia bernama Maria. Iya, Bunda Maria, betul. Ada nggak orang waras yang bisa terima itu, Bang? Ada. Siapa orang waras yang bisa terima itu? Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia. Ke rahim Maria, ke rahimnya. Iya, perut manusia kan? Manusia kan, Maria kan manusia. Pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia gitu. Roh Allah turun ke Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Allah atau roh Allah? Rohnya, kan saya bilang tadi Ya kalau rohnya baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh Tuhan. Nah, berarti di dalam diri Bang Suma juga roh Tuhan. Ya, gini, abang bilang Terus apa masalahnya? tinggal di dunia, betul, karena dia Allah, dia akan bangkit dan ke surga gitu loh. Kenapa kayak gitu modelnya? Kalau dikatakan bahwa rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, berarti semua manusia itu adalah roh Tuhan. Berarti kalau Anda menganggap bahwa Yesus Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam dirinya, berarti seluruh manusia juga adalah Tuhan. Allah hanya ada di dalam roh Yesus. Dalilnya Kejadian 6 nomor 3 itu apa? Mau dibuang? Apa coba bacakan, Bang.
rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Betul. Dia tidak akan selamanya tinggal di dunia. Iya, berarti roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Beda, karena dia kan bentar-bentar. Gimana bedanya? Yang ada di dalam diriku roh Tuhan, yang ada dalam diri Yesus juga roh Tuhan. Bedanya apa? Izin bentar bang. Bentar. Silakan. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan boleh mendirikan gereja di situ, enggak bisa. Selama tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Anda mengatakan ya tergantung imannya lah. Bagaimana dengan Adam? Adam imannya kurang apa lagi? Tapi iblis lebih kuat. Maka daripada itu kami umat Islam harus membentengi akidah umat kami. Tak boleh dibiarkan seenaknya orang ini merajalela untuk menyesatkan orang gitu saudara. Kalian ajanya, anak-anak kalian aja. Kalian kan Kristus, kalian kan Mesias. Kristen itu kan Mesias. Jadi Kristen itu adalah Mesias berdasarkan Bible. Jadi Mesias palsunya ya kalian. Halo, Meo. Halo, Meo. Selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang Salmon, Bang. Shalom. Salam itu kan Yahudi. Itu juga kami pakai, Bang. Artinya itu Shalom. Berarti itu sama dengan haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena saya masuk di live itu gini, saya sering masuk berarti di live nyamar orang. Dong. Hah? Berarti nyamar dong, kan bukan Yahudi kok pakai Shalom. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Shalom itu kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka nyamar-nyamar, pakai aja. Maksudnya Shalom itu Tuhan memberkati. Iya, tahu. Gitu. Nah, terus Tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Enggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Enggak Coba ada. jelaskan. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat, yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Nggak jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Yeah. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma, kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu, bahwa Kristen itu bisa memalsukan, mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu. Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus, sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan, oh ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran. Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya. Kalau kita bahas, apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang
Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia Rob? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu Iya memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Itu Kok salah. enggak lagi? Enggak, Yang mana yang salah betul itu. ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu salah. kalau gini. Jadi kalau dosa apa Yesus- yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari enggak. kita itu. Bukan saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, Tuhan. setuju dulu. Setuju enggak? Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti Bang, saya berarti setujui. dia Tapi sabar. ada dannya Bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia. yang Tapi percaya, bagi dia oke. yang tidak percaya itu Oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga seluruh dia bangkit, dosa, Bang. seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi ada dannya di situ Bang. Berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? Gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes 2 nomor 1. Dengar dulu Bang Juma, itu ada apanya? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya iakan sekarang. Saya iakan sekarang. Berarti Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak Bang, tidak. Saya Oh, sangat tidak setuju. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian Bang. Loh, Yesus gimana? tidak mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, Gini, sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa?
Dengar dulu Bang, jangan Abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada Dia. Iya, berapa? 2 miliar lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Yesus tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.